lapisan rapat-rapat agar ayat tak dapat lewat. Jikalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Studi dan seluruh jajarannya, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, dan yang saya banggakan teman-teman yang mengikuti lomba Dai KPI Expo tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Lomba Dai KPI Expo tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Steinmas Wonogiri. Mudah-mudahan acara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa kebaikan bagi kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tidak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang membawa misi ajaran agama Islam sampai penjuru pelosok dunia, sehingga kita kini berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Muhammad Hasan dari SMK Pancasila 5 Wonogiri. Izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Toleransi Beragama. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berbicara mengenai bagimu agamamu dan bagiku agamaku, tentu saja hal yang pertama kali terngiang dalam pikiran kita adalah ayat yakni lakum dinukum waliyadin. Ayat tersebut merupakan ayat ke-6 dari Al-Quran Surat Al-Kafirun. Dalam Al-Quran Surat Al-Kafirun menjelaskan tentang tidak adanya bentuk kompromi untuk mencampur adukan ajaran agama, khususnya pada ayat 6 ini dalam tafsir yang terdapat di situs Kementerian Agama lakum dinukum waliyadin, yang artinya tidak ada perbuatan tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu, apakah berarti Islam anti toleransi dan anti menghargai adanya keberagaman yang dijunjung tinggi di Indonesia dalam bingkai kebinekaan? Itu saja tidak. Justru Islam malah mengajarkan untuk saling menghargai dan saling menjaga perdamaian. Apa buktinya? Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut berdasarkan tafsir dari Kementerian Agama menjelaskan tentang tata krama dalam hubungan antara manusia pada umumnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni yang berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara suku satu dengan suku yang lain. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Berdasarkan
terjemahan dan tafsiran dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, diketahui bahwasanya perbedaan tidak menjadikan perpecahan, tapi satu persatuan yang mampu menciptakan hubungan saling tolong menolong. Di negara tercinta kita, Indonesia, telah diketahui bersama bahwa negeri ini terdiri dari berbagai macam ras, suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain yang berbeda-beda. Keberagaman itu tidak lantas menjadikan kita saling beradu, tapi memperkuat satu persatuan demi terciptanya Indonesia yang maju dan damai. Bahkan sang suri tauladan terbaik dalam Islam, yakni Rasulullah SAW, juga mengajarkan toleransi yang begitu luar biasa hebat, yakni ketika Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Saat itu beliau berada di puncak kekuasaan dan kekuatan baik militer maupun politik. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW tidak melakukan pembalasan dendam kepada warga Mekah lantaran dahulu pernah memusuhi, menyakiti, dan mengusir beliau dengan para sahabat dari tanah air, yaitu Mekah, hingga harus hijrah ke Madinah. Di saat kaum kafir Quraisy sudah berpraduga akan dihabisi oleh pasukan Muslim, Nabi Muhammad SAW justru memberikan pengampunan massal. Mereka diperbolehkan meninggalkan Mekah dengan aman tanpa ada kekerasan. Kisah tersebut mengajarkan sebaik-baiknya toleransi dan menjunjung tinggi perdamaian. Kemudian bagaimana kita sebagai pemuda sekaligus siswa dapat berperan menjaga kebinekaan. Contoh kecil, menghargai perbedaan yang ada di sekolahan, yaitu toleransi beragama. Di sekolah saya terdiri dari berbagai macam keyakinan atau agama. Namun perbedaan itu tidak menjadikan kami beragama Islam membuat kelompok sendiri, kemudian menjauhi mereka yang berbeda keyakinan hanya karena mereka minoritas. Kami bergaul bersama, belajar bersama, dan saling membantu satu sama lain. Kecuali dalam hal ibadah, kami melaksanakan sendiri-sendiri. Kami tidak mengganggu ibadah mereka, dan begitu pun mereka tidak mengganggu kami. Karena kami saling menghargai adanya perbedaan. Itu merupakan contoh peran pemuda Islam dalam menjaga kebinekaan pada lingkup kecil, yakni sekolahan yang berhubungan dengan toleransi beragama. Kemudian bagaimana peran pemuda Islam pada umumnya untuk bisa menjaga kebinekaan, menjaga segala perbedaan dengan tetap bersatu dan tidak beradu. Pemuda adalah tonggak peradaban. Mereka juga pemegang kekuasaan tertinggi di jagat media sosial. Maka dari itu, peran pemuda Islam yang dapat dilakukan untuk menjaga kebinekaan dan menghindari perpecahan adalah dengan memanfaatkan media sosial secara bijak, tidak melakukan diskriminasi, komentar jahat, ataupun ujaran kebencian terhadap adanya perbedaan. Caranya dengan menghargai dan menghormati adanya perbedaan melalui media sosial. Misalnya menjadi konten kreator yang fokus terhadap masalah toleransi beragama, atau selebgram yang gencar mengajak kepada menghargai perbedaan dan lain-lain sebagainya. Pemuda Islam hebat, bersatu padu, menjaga kebinekaan dan mencegah perpecahan. Sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Segala kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, namun segala kekurangan datangnya dari saya. Pergi memancing ke Sungai Sula, inilah dipancing di hari senja. Salam undur dari saya untuk teman-teman semua. Klopo pareng digawe santen sedaya klepatane kawula nyuwun ngapunten. Semoga sedikit tausiah dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.